Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk dapat melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan saja. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup ini, kita bisa saja menjadi letih, lesu, dan lemah menghadapi setiap pergumulan maupun tantangan. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita berjalan dan berlari semakin kuat, bahkan dibawa terbang oleh Tuhan dengan kekuatan sayapnya. Segala sesuatu dalam hidup kita akan berubah, tetapi firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya kita harus senantiasa berpegang pada firman Tuhan, saudara, karena firman Tuhan selalu memberikan arah dan petunjuk bagi kita untuk hidup diberkati dan hidup dalam kemenangan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan memiliki petunjuk arah yang benar. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jika kita kuat hari ini, maka hal itu sebenarnya bukanlah berasal dari diri kita sendiri, saudara. Tetapi kita kuat karena kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pada ayat yang ke-11 dan seterusnya dari Efesus pasal 6 ini menjelaskan tentang peperangan rohani. Artinya, pada waktu kita berperang, kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita berperang secara rohani pada waktu kita menghadapi segala tantangan, pencobaan, dan segala kesulitan. Saudara, kita akan menghadapi dan mengalami kekuatan yang baru setiap kali kita mengandalkan Tuhan dan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan. Jika Tuhan telah menang dan menjadi kepala barisan kita, maka kita adalah barisan kemenangannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelegaan dan kelepasan. Tuhan Yesus selalu membuka tangannya untuk mengundang kita datang kepadanya. Setiap kali kita merasa letih lesu dan berbeban berat, kita seharusnya datang mencari Tuhan, mencari wajah-Nya dalam doa dan bersekutu bersama, baik melalui ibadah maupun persekutuan keluarga, supaya kita mengalami kelegaan dan menerima kekuatan yang baru. Pada waktu kita mengalami tantangan dan pergumulan, pada saat itulah kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan mengalami kekuatan baru dan kemenangan. Itu sebabnya jangan menjauh dari Tuhan.
Saat kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan semakin lemah dan tidak berdaya. Manusia rohani kita harus kuat, saudara. Itu sebabnya kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan petunjuk jalan bagi kita. Sehingga kita akan bergembira dan bersuka cita setiap kali firman Tuhan akan selalu berbicara kepada kita secara pribadi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena apabila tersingkap, maka firman Tuhan akan selalu memberikan terang dan pengertian kepada kita untuk berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bergantung pada firman Tuhan setiap saat. Jadilah pelaku firman Tuhan, maka kita membaca dan melakukannya, maka firman itu akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita dan membuat kita berbeda. Karena waktu kita membaca firman Tuhan, maka Kristus itu sendiri yang dimanifestasikan di dalam diri kita. Jika kita merasa saat ini kita sedang lemah, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, maka saat ini izinkanlah Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk menyatakan kuasa-Nya supaya kita bangkit dan alami kekuatan yang baru. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Justru di dalam kelemahan kitalah kuasa Kristus menjadi sempurna. Setiap hari kita hidup karena kasih karunia Tuhan, dan kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Artinya, kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan. Sekalipun kita mengalami kesengsaraan, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru dalam kesengsaraan kita akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Sehingga kita akan memperoleh apa yang kita harapkan, saudara. Setiap pergumulan, tantangan, dan ujian yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahkannya untuk membawa kita naik kepada level yang lebih tinggi, di mana kita akan mengalami berkat dan mahkota yang tersedia. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah dan kuasa Allah yang dimanifestasikan dalam hidup kita. Di dalam Kristus kita punya kekuatan dan jaminan bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Itu sebabnya Dia menghendaki agar kita tetap menuruti firman-Nya dan tidak meninggalkan Tuhan, supaya kita berkemenangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, orang yang menang dan bertahan sampai akhir bukanlah orang yang paling kuat atau perkasa, tetapi orang yang senantiasa menuruti firman Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap saat. Orang yang demikianlah yang akan memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami saat ini. Kami sungguh bersyukur atas segala kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu kekuatan yang selalu baru dan tidak pernah usang. Dalam menghadapi segala hal dalam hidup ini, tantangan, cobaan, Tuhan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami. Ajar kami selalu hidup mengandalkan Tuhan dan tinggal dalam firman-Mu senantiasa. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman-Mu yang beri kekuatan dan jalan keluar bagi kami, ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, masa depannya, ladangnya, hasil kebunnya, pendidikannya. Berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, mari Tuhan berikan berkat-Mu, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami untuk menjadi bangsa yang maju, yang aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita semangat
Dalam Tuhan jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.